Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Max Level Return ya guys ya. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin Hyuk akhirnya berhasil menggabungkan skill Tomgrave Right Arm, Sword Demon King Step, dan Dark Heavenly Demon Emperor Art sehingga menciptakan skill baru bernama Colossal Soldier Tomgrave Leg. Dengan kemampuan baru ini dia bisa mengaktifkan sebuah skill bernama God-like Speed yang sangat gokil parah pokoknya. Dengan sekejap mata Jin Hyuk melesat secepat kilat dengan burst yang cukup gila juga dan melancarkan rentetan serangan dahsyat ke arah Yaksa tanpa bisa dia bereaksi sedikit pun. Tapi serangan itu pun belum mampu membuat Yaksa melemah, dan ketika si Demon melancarkan counternya, Jin Hyuk langsung menggunakan God Step-nya untuk mengambil Goguma yang tergeletak di atas tanah. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang Goguma merupakan spesies kuno, tapi dia masih bisa dikalahkan dengan satu serangan ya, walaupun ini masih wujud bayinya juga. Jadi menurutku bukan ide bagus untuk menerima serangan apapun darinya. Itu artinya aku harus mengikis HP-nya sembari menghindari semua serangannya, kata Jin Hyuk yang kemudian mengaktifkan skill Soul Blood Sucking di setiap tinjuan dahsyatnya sehingga berhasil menghisap mana Yaksa secara perlahan dan mengubahnya menjadi mananya sendiri. Dari raut wajah Yaksa sangat kesal, Jin menggunakan taktik serangan yang sangat mengganggu ibarat lalat yang berkeliaran di sekitarnya, menyerang sekaligus menghindar dan menyerap sebagian mananya sedikit demi sedikit. Namun gak berselang lama, tiba-tiba semua tahanan kriminal yang berada di goa tersebut lepas dan muncul ke area pertarungan Yaksa yang membuat Jin Hyuk lumayan kaget. Para kriminal mengira ini kesempatan mereka kabur demi kebebasan mereka, tapi Yaksa menangkap mereka semua dan menggunakan skill D4 of the Week untuk menyerap mana mereka, serta mengaktifkan sebuah skill bernama Chimemoryu untuk mensummon semua jenis Dokaibi agar menangkap semua tahanan yang mencoba kabur dari sana. Ngelihat situasi ini, Jin Hyuk bilang dalam hatinya, aku gak bisa membiarkannya terus menghisap mana. Kalau begini terus kami gak akan punya peluang menang melawan makhluk itu. Jin Hyuk berusaha untuk menghentikan Yaksa dengan burst ke arahnya langsung, tapi Dokaibi yang dipanggil terlalu banyak untuk bisa menerobosnya langsung. Dalam situasi yang makin genting tersebut, tiba-tiba T-Bone datang menebas para Dokaibi serta Hong Ah dan Wolyong juga ikut ngebantu memberantas mereka. Lalu Wolyong pun bilang, Tuan, kami akan mencoba mengatasi Chimemoryu ini. Jadi tolong bawa kami menuju kemenangan seperti yang selalu kau lakukan. Kata-kata penuh kepercayaan itu ngebuat Jin diam sejenak. Jin pun kembali mengaktifkan skill Dark Heavenly Demon Emperor Art sambil bilang, baiklah, kata Jin Hyuk yang kemudian melesat secepat kilat dengan burst dari God-like Speed sehingga mengkombinasikan skill tersebut menjadi Dark Humanity Smashing Fist. Serangan dahsyat petir diiringi dengan aura kegelapan berbentrokan dengan serangan full power Yaksa, dan itu menciptakan dentuman yang sangat keras di dalam goa. Dari skill itulah akhirnya Yaksa tahu kalau Jin Hyuk ternyata murid dari Pak Tua yang sangat dia benci. Sayangnya Jin Hyuk belum menyempurnakan Dark Heavenly Demon Emperor Art sehingga serangan dahsyatnya barusan ini berhasil diredam oleh tinjunya Yaksa yang kekuatannya makin meningkat setelah menyerap mana dari para tahanan. Sambil mengaktifkan skill Impossible Strength-nya juga, Yaksa pun bilang, kau tahu apa perkataan dari Heavenly Demon kepadaku terakhir kalinya? Dia bilang kalau aku mati saat itu karena kekuatanku yang mengecewakannya. Awalnya aku gak mau mengakui hal tersebut, tapi dia benar. Yang lemah akan mati melawan yang kuat. Sedangkan di tempat yang lain juga Teresa sedang berjuang sekuat tenaga melawan Black Teresa, dan bahkan saat ini dia benar-benar terlihat akan kalah dari Black Teresa. Mulutnya gak berhenti memuntahkan darah, dan itu ngebuat si psikopat kembar di luar sana makin panik luar biasa. Namun tiba-tiba Savannah masuk ke ruangan mereka bertiga demi menyelamatkan Teresa yang udah berada di ambang batas kemampuannya. Secara bersamaan juga ternyata Dark Emperor baru aja tiba di area pertarungan Yaksa. Tanpa ampun dia mengerahkan tinju aura kegelapan di perut kanan si monster, dan itu ngebuat dia berhasil terpental beberapa meter sebelum memberikan damage Impossible Strength kepada Jin Hyuk. Ngeliat itu Jin Hyuk yang tadinya nyaris kalah pun tersenyum dan juga bilang, lama sekali, aku udah menunggumu dari tadi Master.
Dark Emperor tersenyum dan ngejawab, "Maaf udah membuatmu menunggu, Jin Hyuk. Pastikan kau mempelajarinya kali ini. Ini adalah pelajaran terakhir yang akan kuajarkan kepadamu," kata Dark Emperor yang ngebuat Jin Hyuk sedikit kaget. Lalu Dark Emperor pun mendekati Yaksa dan juga bilang, "Dan kau Yaksa, sepertinya kau masih belum tahu alasan kau kalah ngelawan Heavenly Demon sebelumnya. Kau masih aja tolol dan gak peka, gak bisa menyadari sumber asli kekuatan," kata Dark Emperor yang kemudian mengerahkan Stain Martial Art-nya. Mendengarkan ejekan dari Dark Emperor itu ngebuat amarah Yaksa meledak. Makanya dia pun mengerahkan serangan full powernya sambil bilang, "Apa yang kau bicarakan, tua bangka? Dulu kau pasti udah mati saat melawanku jika nggak dibantu oleh Heavenly Demon geparan itu." Siapa sangka serangan dahsyat dari Yaksa mampu ditangkis oleh Dark Emperor dengan satu tangannya. Dark Emperor mengiyakan kalau waktu itu dia memang akan kalah, tapi nyatanya Heavenly Demon punya kekuatan yang melampaui aturan dunia milik Yaksa itu sendiri, yaitu kekuatan yang berasal dari cinta yang murni. Kekuatan yang saat ini juga dipraktekkan oleh Savannah dengan memeluk erat tubuh Teresa agar menyerap aura kegelapan ke dalam tubuhnya sendiri. Meski kesakitan sampai berkeringat dingin menahannya, nyatanya Savannah mampu melepaskan aura kegelapan yang membuat Black Teresa benar-benar kaget. Sedangkan di tempat pertarungan Yaksa saat ini, Dark Emperor pun bilang, dengan kekuatan ini bisa membuat seseorang mengerahkan segalanya tanpa pernah takut mengorbankan dirinya sendiri. Setelah membanting Yaksa dengan keras ke lantai goa tersebut, Dark Emperor pun bilang ke Jin Hyuk, "Hei Jin Hyuk, ikuti apa yang akan kulakukan sekarang. Aku yakin di levelmu saat ini kau pasti bisa melakukannya. Ayo maju," kata Dark Emperor yang kemudian menerjang bersama dengan Jin Hyuk ke arah Yaksa. Mereka berdua pun mengaktifkan Dark Heavenly Demon Emperor Art dengan essence yang berbeda. Jin Hyuk mengerahkan Pure Essence dalam serangannya kali ini, sedangkan Dark Emperor mengerahkan Sun Essence dalam pukulannya. Sehingga ketika dua tipe kekuatan ini bergabung menciptakan teknik baru yang bernama Dark Heavenly Demon Emperor Art bentuk ke-12, One Extreme Unification. Seketika aura dahsyat yang berlawanan seperti Yin dan Yang itu menghantamkan Yaksa dengan begitu keras dari dua sisi sekaligus, dan itu ngebuat si Yaksa benar-benar gak bisa berkata-kata lagi. Selagi aura serangan mereka menyatu, Dark Emperor pun bilang kalau dia udah lama menjadikan Jin Hyuk sebagai murid, tapi belum pernah melakukan ritual untuk menetapkan hubungan antara guru dan juga murid. Lagian menurutnya situasi pertarungan sekarang sangat pantas dijadikan ritual resmi hubungan mereka. Mendengarkan bualan dari Dark Emperor seolah mengabaikannya ngebuat Yaksa benar-benar kesal. Tapi di saat yang sama pula sebuah skill berukuran massive meledak dengan dahsyat. Dark Emperor pun bilang, "Aku, Dragon of Heavenly Authority Dark Emperor, akan mewariskan semua yang aku miliki kepadamu, Kang Jin Hyuk," kata Dark Emperor yang menggerakkan telapak tangannya diikuti secara persis oleh Jin Hyuk juga. Begitu telapak mereka menyatu sebagai simbol warisan dari master kepada muridnya, seketika terciptalah teknik baru yang bernama Dark Heavenly Demon Emperor Art bentuk ke-12, Transcendent Dual Extreme Unification. Aura berlawanan antara mereka berdua menyatu menjadi lingkaran raksasa Yin Yang dan menghantamkan tubuh Yaksa dengan damage berkali-kali lipat dari sebelumnya. Saking dahsyat damage dari skill tersebut, Yaksa cuma bisa membuka matanya dan mulutnya lebar-lebar tanpa bisa bereaksi sedikit pun. Seiring tubuh Yaksa yang hancur menjadi debu, notif pun muncul di hadapan Jin Hyuk yang bilang, "Anda telah mengalahkan monster bernama Yaksa. Anda telah menyelesaikan Link Quest. Anda telah mendapatkan item spesial Shadow Gate sebagai hadiah." Jin Hyuk pun tersenyum melihat notifikasi tersebut. Dan di saat yang sama pula, di tempat yang berbeda, terlihat Black Teresa mengaku kalah pada Teresa dalam pertarungan jiwa mereka. Bahkan Black Teresa berjanji nggak akan melakukan lagi hal-hal yang Teresa nggak inginkan. Dan itu ngebuat Teresa begitu senang. Dengan begitu, Teresa pun siuman dari meditasinya dan sambil tersenyum dia menyatakan udah berhasil mengendalikan kepribadian Black Teresa saat ini. Lalu tiba-tiba Teresa kaget luar biasa, bahkan berkeringat dingin ketika ngelihat Savannah dalam keadaan gak berdaya. Bahkan tubuhnya menjadi sangat kurus saat ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh Dark Emperor. Dia sangat kelelahan dan mulutnya kini mengucurkan banyak darah.
setelah mengaktifkan skill ultimate selagi tubuhnya terluka parah sebelumnya juga. Memang Jin Hyuk berhasil naik beberapa level dan menyalin skill Impossible Strength milik Yaksa. Tapi itu nggak ngebuat dia senang karena Dark Emperor kini benar-benar sekarat. Darah nggak berhenti mengucur dari perutnya. Makanya Jin Hyuk mengaktifkan skill Blessing of Star untuk memberikan pertolongan pertama bagi Dark Emperor. Tapi itu juga nggak cukup membantu karena kurangnya Divine Power yang Jin Hyuk miliki untuk saat ini. Ngelihat kondisi tubuh sang master, nyatanya semua jalur mana Dark Emperor juga udah rusak. Kalau nggak segera diberikan pertolongan yang pantas, bisa-bisa Dark Emperor beneran kehilangan nyawanya. Jin Hyuk pun bilang ke Wolyong, "Wolyong, bawa dia dan sembunyi di suatu tempat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia mati. Ini perintah," kata Jin Hyuk dengan tegas dan langsung dipatuhi oleh Wolyong. Begitu Wolyong udah pergi sambil membawa Dark Emperor di punggungnya, barulah Hong Ah bisa bernafas lega karena berhasil selamat dalam pertarungan melawan demon mengerikan Yaksa. Namun jujur dia sedih dan juga kesal kenapa Dok Goryong melakukan hal yang sangat gegabah sampai kehilangan nyawanya seperti ini. Dan tiba-tiba Hong Ah tersentak kaget ngelihat kemunculan api terang di tempat Yaksa mati sebelumnya. Ternyata api itu adalah item spesial bernama Indescribable Flame. Api itu menghitung tingkat kontribusi dalam mengalahkan inang Yaksa sebelumnya. Tingkat kontribusi Dark Emperor 30%, sedangkan Jin Hyuk adalah 70%. Ngelihat api itu seketika wajah Jin Hyuk berubah menjadi panik luar biasa. Karena invasi makhluk dari zaman kuno akan segera dimulai berdasarkan tingkat kontribusinya. Sementara itu, Hastings yang saat ini berada di depan patung wanita raksasa misterius ngelapor kalau Indescribable Flame telah aktif akibat kematian dari Yaksa. Sambil menunduk dan berkeringat dingin, Hastings bilang ke patung tersebut kalau orang yang mengalahkan Yaksa kali ini bukanlah Heavenly Demon, melainkan player Kang Jin Hyuk. Hastings pun meminta maaf pada patung tersebut karena udah gagal mengarahkan Yaksa untuk mencari Heavenly Demon dan menghabisinya secara bersamaan dengan semua orang di Murim. Yah, awalnya kalau kontribusi dari Dark Emperor lebih tinggi daripada Jin Hyuk, maka invasi dari monster kuno akan terbangun di Murim dan akan meratakan Murim. Tujuan mereka adalah untuk menemukan Heavenly Demon. Tapi karena kontribusi dari Jin Hyuk yang melebihi dari Dark Emperor, makanya invasi dari makhluk zaman kuno itu akan terbangun di luar menara, di tempat di mana Jin Hyuk berasal, yaitu Seoul. Tiba-tiba mata Hastings terbuka dengan lebar begitu patung itu menjawab, "Enggak apa-apa, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini sebenarnya lebih baik. Ini memberikan kita kesempatan untuk mengalahkan kekuatan dari luar menara," kata si patung yang kini bergerak mendekati Hastings. Tampang si patung itu sangat mengerikan, giginya tajam, bahkan rambutnya terlihat seperti tentakel yang memancarkan aura demonik. Mendengarkan itu, Hastings yang merupakan manajer menara kelas atas pun meneteskan air mata harunya dan dia bilang, "Anda sangat pengasih, Subningrat. Saya harus melangkah maju, wahai makhluk zaman kuno yang agung," kata Hastings yang kemudian menempelkan tubuhnya ke pijakan batu tersebut di mana Subningrat udah kembali ke bentuk patungnya. Siapa Subningrat ini? Kita akan tahu nanti. Oke, lanjut dulu. Setelah insiden dari Yaksa ini, sekte Divine Heavenly Demon mulai mengalami perubahan yang besar. Sama aja secara resmi mengumumkan hilangnya Heavenly Demon dan Dark Emperor, lalu menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin sekte, serta mengumumkan kalau dirinya akan membawa tatanan baru bagi dunia Murim. Tatanan baru dari sekte Divine Heavenly Demon, bahwa sekte akan cukup kuat sampai nggak perlu bersekutu dengan kekaisaran ataupun orang luar. Berita pembatalan aliansi ini pun tiba dengan cepat kepada Soul Casing Sword Sayong. Sayong gak menyangka kalau kekhawatirannya selalu aja menjadi kenyataan. Banyak orang yang bilang kalau aliansi Murim harus bersiap untuk peperangan melawan sekte demonik. Bahkan pihak Sayong udah ditekan untuk mengumumkan apakah akan berpartisipasi dalam perang kali ini. Namun di depan para pengawalnya, Sayong belum bisa memutuskan apakah dia harus berdiri melawan badai ataupun membiarkannya terbawa arus. Dalam kebingungan itulah Chun Yusong tiba-tiba ngelapor ke Sayong, "Aku akan berhenti latihan untuk sementara dan pergi ke luar menara. Memang aku ingin menetap lebih lama di sini, tapi sepertinya hal buruk akan segera menimpa kampung halamanku," kata Yusong yang sebenarnya baru aja mendapatkan panggilan rapat darurat kalau semua anggota dari veteran company harus segera pergi ke Asosiasi Awaken. Sekarang kita akan berpindah ke Asosiasi Awaken. Terlihat ketua asosiasi benar-benar kaget begitu mendengarkan Kang Jin Hyuk ngelapor tentang invasi yang kemungkinan akan terjadi di Korea dalam
seminggu ke depan. Apalagi yang menginvasi ini adalah makhluk yang sangat kuat dari Tower of Trial. Jujur ketua asosiasi cuma bisa setengah percaya dengan laporan yang gila ini dan juga dadakan dari Jin Hyuk. Selain itu, umat manusia baru aja melewati lantai 15. Rasa-rasanya nggak ada player di muka bumi ini yang mampu mengalahkan sesuatu dari lantai 50. Kalaupun bekerja sama asosiasi internasional untuk mengumpulkan ranker dari seluruh dunia, akan sulit untuk mengajak semua negara bekerja sama untuk bertarung tanpa ada bukti yang konkret. Mau gimana pun, ranker udah dianggap sebagai aset berharga nasional tiap negara yang nggak mungkin bisa sembarangan dikerahkan. Makanya sambil menundukkan kepalanya, ketua asosiasi dari Korea pun bilang, "Maafkan aku player Kang Jin Hyuk, aku memang percaya kepadamu, tapi untuk mengerahkan kekuatan dari seluruh dunia, kita butuh bukti." Jin Hyuk pun diam sejenak dan langsung tersenyum dan bilang, "Aku udah mempersiapkan itu semua, tenang aja." Ternyata persiapan yang Jin Hyuk maksud adalah dari si Takeshi, salah satu bawahannya dari guild samurai sebelumnya, dimana sebelumnya Jin Hyuk nyuruh Takeshi untuk mempergunakan kemampuan ramalannya dan melakukan streaming online setiap harinya, sehingga setiap ramalan Takeshi saat ini udah dipercayai oleh banyak orang di seluruh dunia. So, ketika siaran streaming Takeshi kali ini disiarkan secara online, dia langsung mengatakan sebuah ramalan yang sangat membuat orang-orang dari seluruh dunia kaget. Dia bilang kalau di Seoul, seminggu dari sekarang akan terjadi bencana besar yang begitu dahsyat. Oleh sebab itu pula, guild samurai yang pertama kali bergerak karena percaya kepada Takeshi sepenuhnya, diikuti dengan guild Olympus, Zonghua, Titan, hingga semuanya melakukan hal yang sama satu persatu untuk menyaksikan bencana yang diramalkan oleh Takeshi ini. Sehingga dalam waktu yang singkat, para ranker dunia pun berkumpul di satu kota, yaitu Seoul. Ngelihat para ranker dunia udah bersatu di suatu tempat, ngebuat Yusong heran. Apalagi yang Jin Hyuk rencanakan sekarang. Kalau ini cuma prank bodoh seperti biasanya, Yusong nggak akan memaafkan Jin Hyuk apapun yang terjadi. Sambil tersenyum, Jin Hyuk pun ngejawab, "Hey Yusong, sayangnya ini bukan sebuah prank. Jadi pimpin anggota guild selagi aku pergi. Aku udah mengatur semua informasi tentang bencananya di tab ini. Ingat semua yang bisa kau ingat. Menurutku waktu sekitar 1 minggu sebelum bencana akan terjadi. Tapi aku bersiap untuk jaga-jaga kalau itu terjadi lebih awal. Dan awas loh, jangan sampai kau mengompol," kata Jin Hyuk yang menyerahkan tabnya ke Yusong dan pergi begitu aja. Tentu aja Yusong kesal ngelihat ulah Jin Hyuk yang selalu pergi di saat-saat genting dan menganggap Jin Hyuk cuma mau mencuri semua keuntungan dari pojokan seperti terakhir kalinya. Tapi Jin Hyuk bilang dengan tegas, "Aku akan mencari cara untuk mencegah semua ini. Ya akan bagus memang kalau mendapatkan beberapa keuntungan juga," kata Jin Hyuk yang kemudian pergi meninggalkan gedung asosiasi Awaken. Setelah Jin Hyuk pergi, barulah Yusong bilang ke Teresa kalau dia udah boleh keluar dari persembunyiannya. Saat ini Teresa memang terlalu malu untuk bertemu langsung dengan Jin Hyuk karena tragedi terakhir sebelumnya ketika dia nggak bisa mengendalikan Black Teresa. Nggak berselang lama, Jin Hyuk udah tiba di Great Magic Library milik Rick Hanesi. Rick Hanesi sampai benar-benar kaget. Sakne juga ngelihat Jin Hyuk ngeluarin yaksa equipment set kepadanya. Yah, dia memang benar-benar sangat pecinta kolektor. Jin Hyuk bersedia menyerahkan equipment super langka itu asalkan Rick Hanesi menyiapkan item khusus untuknya. Item yang akan kita ketahui sebentar lagi. Setelah menyerahkan secari kertas tentang item itu, Jin Hyuk pun membuka hadiah quest yaksa sebelumnya. Item khusus Shadowgate yang langsung dia aktifkan di sana. Ternyata Shadowgate bisa menghubungkan user ke wilayah manajer lantai atas. Begitu Shadowgate terbuka dan Jin Hyuk udah memastikan gak ada lagi yang Rick Hanesi tanyakan, dia pun pergi memasuki Shadowgate itu dan pergi ke wilayah manajer lantai atas yang bernama Vendivia. Setibanya di ruangan Vendivia, Jin Hyuk pun bilang dalam hati, "Vendivia, kaulah satu-satunya orang yang perlu aku temui menggunakan item yang diberikan oleh Iwan kepadaku." Vendivia yang merasa kehadiran Jin Hyuk pun bilang, "Ternyata kau yang datang kemari ya." Player menjengkelkan yang dibicarakan manajer lantai yang menengah. "Kau player pertama yang berhasil mengunjungiku. Aku nggak tahu gimana kau melakukannya, tapi selamat kau menjadi yang pertama. Dan sekarang beritahu aku, dari semua manajer lantai atas, kenapa kau datang menemuiku?" Kita kembali ke asosiasi Awaken Korea. Setelah Teresa ngelihat para anggota dari veteran company saling tegur sapa, dia yakin harusnya mereka semua akan baik-baik aja ngelawan monster apapun yang akan datang. Tapi Yusong yang ngelihat isi dari tab Jin Hyuk tadi langsung berkeringat dingin dan ngejawab, "Enggak, masih nggak akan cukup.
Ini berkas arahan yang diberikan kepadaku. Lihat jumlah dan kekuatan mereka, kata Yusong yang kemudian menyerahkan tab itu kepada Teresa. Begitu Teresa menerima dan ikut membacanya, seketika matanya benar-benar terbuka dengan lebar dan dia bilang, "Nggak mungkin. Tunggu. Apa ini mungkin meski dengan seluruh ranker dunia sekalipun?" Sambil berkeringat Yusong bilang, "Ya, kita cuma mengulur waktu di sini sampai Kang Jin Hyuk mendapatkan cara untuk mengatasinya." Kita kembali ke Jin Hyuk. Jin Hyuk bilang ke Ferdiva, Hey, sebagai manajer lantai atas, lakukanlah pekerjaanmu dengan benar dong." Mendengarkan itu tentu ngebuat Ferdiva sangat marah dan dia berteriak, "Apa? Katakan itu sekali lagi sekarang, dasar kurang ajar. Apa kau menasehatiku seorang manajer kelas atas ini?" Teriak Ferdiva dengan sangat keras sambil mengerahkan aura pekat yang mengerikan. Jin Hyuk yang terpaksa menutup telinganya rapat-rapat akhirnya menunjukkan gambar Indescribable Flame, api yang tercipta saat makhluk zaman kuno menginvasi lantai lain. Tentu aja Vendivia langsung kaget ngelihat api itu dan Jin Hyuk pun bilang, mereka seharusnya diatur oleh manajer lantai atas dan salah satu dari mereka merusak keseimbangan lantai ini. Dengan begini, bukankah kau pantas mendapatkan nasihat? Betapa kesalnya Vendiva ngelihat api itu. Dia tahu kalau Hastings udah melewati batas yang harus dia nggak lewati. Ngelihat amarah Vendiva udah mereda, Jin Hyuk pun bilang lagi, kabar baiknya situasi masih bisa dikendalikan. Jadi bantu aku Vendivia, manajer lantai atas yang menjaga keseimbangan Tower of Trial ini. Permintaan Jin Hyuk ngebuat Vendivia diam sejenak. Lalu dia mengakui kalau pihak manajer lantai atas udah gagal mengatur Tower of Trial dengan benar. Sayangnya para manajer nggak akan bisa membantu player secara langsung karena itu melanggar aturan dari menara. Tapi sambil nunjukin sebuah notif di hadapan Jin Hyuk, Vendivia pun bilang, biar aku ulangi sekali lagi, aku memang nggak bisa membantumu secara langsung, namun aku masih bisa membantumu secara nggak langsung dengan cara Tower of Trial. Ngelihat itu, Jin Hyuk tersenyum dengan raut wajah yang sedikit kaget. Quest di depannya itu meminta Jin Hyuk untuk menyelesaikan lantai ke-16 Tower of Trial dalam waktu 24 jam. Kalau berhasil, dia berhak mendapatkan Spirit Stone of Desire sebagai hadiah. Sambil nunjukin bentuk Spirit Stone tersebut, Vendivia bilang, kalau kau berhasil menyelesaikan quest dan mendapatkan ini, harusnya ini bisa membantumu menghalau makhluk zaman kuno. Dan satu hal lagi, jika kau menyelesaikan insiden ini dengan baik, aku akan mengawasimu, player Kang Jin Hyuk. Gak berselang lama, Jin Hyuk pun kembali ke ruangan Rick Hanesi yang udah menyiapkan kotak khusus untuk Jin Hyuk. Rick nanya, gimana perbincangan dengan manajer kelas atas Vendivia? Sambil tersenyum, Jin ngejawab, aku udah mendapatkan semuanya. Mendengarkan itu, Rick bilang dalam hati, bener-bener luar biasa emang nih anak. Setelahnya, Rick pun menyerahkan kotak berisikan item yang Jin Hyuk minta sebelumnya. Jin Hyuk pun buru-buru membuka kotak tersebut dan dalam hatinya dia bilang, padahal aku berniat gak menggunakan item ini demi menjaga tingkat kesulitan, tapi sepertinya aku terpaksa menggunakannya. Ya, ini adalah item set yang paling aku sukai saat era puncakku dulu. Kita kembali ke kota Seoul. Terlihat saat ini para penduduk sipil sedang diarahkan untuk melakukan simulasi evakuasi jika bencana benar-benar terjadi. Bawahan ketua asosiasi yang ikut simulasi bersama dengan ketua ngelapor kalau banyak keluhan yang datang karena pelatihan evakuasi ini. Ketua ngerasa nggak ada pilihan lain. Mau gimana pun, cuma ini satu-satunya cara menyelamatkan para penduduk yang bukan awaken. Selagi si ketua asosiasi terus berjalan dengan wajah murung menuju ke area evakuasi, tiba-tiba dia dihampiri oleh Ashley Friedman dan juga tim media asosiasi Awaken Amerika serta suaminya, ketua tim elit Guild Rockhead juga, Jack Friedman. Sambil salaman dengan si ketua, Ashley bilang kalau tim elit dari Guild Rockhead akan membantu pertahanan kota Seoul dan ketua asosiasi Korea tentu sangat apresiasi dengan bantuan tersebut. Ternyata bantuan ini datang dari inisiatif Jack sendiri karena sebelumnya ketika dia dan timnya nyaris tewas di lantai 8 Tower of Trial, anonim datang menyelamatkan dia dan seluruh timnya. Jadi saat ini dia udah bertekad akan menolong siapapun yang membutuhkan bantuan di saat-saat genting seperti ini, persis seperti yang pernah anonim lakukan. Di saat yang sama juga terlihat Xiaoting, guild master dari Zonghua yang sekarang berjalan menelusuri jalanan Seoul sambil bilang, jadi ini Seoul ya, kota asalnya Kang Jin Hyuk. Aku harus membalas budinya sebelumnya. Siapa sangka dia malah bertemu dengan Maria dari Olympus di jalanan. Baru aja ketemuan, mereka langsung klop satu sama lainnya dan akhirnya mutusin untuk nongkrong sebentar di kafe sambil ngobrol-ngobrol agar lebih akrab lagi. Sementara itu Yusong yang ngelihat
Xiao Ting dan juga Maria dari lantai atas tiba-tiba dihampiri oleh Teresa yang ngelapor kalau semua member dari Veteran Company udah berkumpul di gedung lantai atas. Berhubung Taemin dan Yonghwa minta kata-kata sambutan kepada Yusong, Yusong pun bilang dengan tegas, "Aku benci Kang Jin Hyuk. Aku anggap beberapa dari kalian menyukainya dan yang lain sepertinya ikut dengan terpaksa karena nggak ada pilihan lain. Tapi kita semua punya satu kesamaan, yaitu hidup kita berubah karena dirinya. Jadi inilah kesempatan kita untuk memastikan agar dia berhutang budi kepada kita," kata Yusong yang langsung disambut dengan semangat oleh member Veteran Company. Teresa sampai ketawa dan mengakui kalau ucapan dari Yusong barusan memang sangat keren. Makanya sekarang dia paham kenapa Jin Hyuk sangat menyukai Yusong. Tapi Yusong yang kesal dibilang seperti itu pun ngejawab, "Tolong jangan mengatakan hal buruk seperti itu. Kita semua udah siap. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah tetap diam selama seminggu sampai Jin Hyuk kembali dengan sebuah solusi," kata Yusong di bawah badai salju yang menemani ketidakpastian harapan mereka. Sedangkan Jin Hyuk sendiri saat ini udah berada di lantai 16 Tower of Trial demi menyelesaikan quest khusus yang Vendivia berikan. Dan questnya tersisa 23 jam lagi. Setahu Jin Hyuk, lantai 16 adalah hutan hujan raksasa yang berisikan serangga besar dari periode awal bumi. Jadi pada dasarnya seluruh lantai 16 ini adalah taman bermain bagi monster-monster raksasa tersebut. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang biasanya perlu waktu semingguan cuma untuk sampai ke sarang bosnya, Queen of the Legend. Yah, tapi itu bagi player biasa, bukan untukku. Sebelum aku mulai, aku akan mencari beberapa informasi mengenai kejadian di lantai ini. Makanya untuk mempercepat dapatin informasinya, Melina dan Tristan udah disuruh mengeksplor lantai 16 duluan dan mereka susah payah kabur dari monster-monster raksasa di sana. Untungnya Jin Hyuk datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka berdua dari monster yang mengejar itu. Dibandingkan Melina yang keras kepala terhadap perintah Jin Hyuk, Tristan lebih jinak lagi. Bahkan dia nggak ragu memuji Jin Hyuk setinggi langit sebagai raja iblis masa depan. Selagi Melina kesal dengan tingkah halu dari Tristan terhadap Jin Hyuk ini, tiba-tiba datang lagi monster raksasa lainnya yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ngelihat itu, Melina pun panik dan dia bilang, "Sial, kenapa mereka sangat banyak? Kita nggak punya pilihan lain selain bertarung sekarang," kata Melina yang udah siap dengan daggernya. Diikuti dengan Tristan juga yang udah bersiap melindungi Jin Hyuk. Tapi belum sempat dua cewek ini beraksi, tiba-tiba monster raksasa itu hancur lebur. Bolong-bolong di sekujur tubuh mereka. Yah, ternyata Jin Hyuk udah mengerahkan senjata terbaiknya di masa jayanya dulu. Sambil tersenyum, Jin Hyuk bilang, "Anggap diri kalian beruntung. Kalian gak bisa melihat hal seperti ini dimanapun," kata Jin Hyuk sambil mengerahkan dua revolvernya, Krager Pistol Akimbo Style. Yo, kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan Jin Hyuk yang pasti bakalan lebih OP lagi ke depannya nanti. Saksikan terus alur cerita ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.